Ambisi meraih kemenangan pertama di ronde ketiga. Timnas Indonesia sedang mengusung ambisi tinggi untuk mengalahkan Australia. Skuad Garuda nggak ingin membuang kesempatan besar usai berhasil mengimbangi Arab Saudi. Pasukan Shin Tae-yong dianggap lebih unggul secara mental dibanding Australia. Pasalnya, skuad Socceroos sedang menurun usai kalah mengejutkan dari Bahrain. Coach Shin sudah berjanji akan memberikan kejutan untuk pasukan Graham Arnold. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati mereka dan mendorong mereka ke level tertinggi. Kami akan terus menjadi kuda hitam di kualifikasi, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Komentar Shin Tae-yong sejalan dengan prediksi media ternama Inggris seperti The Guardian. Mereka menilai timnas Indonesia bisa menembus ronde keempat. Skuad Garuda berpeluang besar untuk melewati kekuatan Cina dan Bahrain. Prediksi The Guardian ini langsung disambut dengan optimis oleh Ragnar Oratmangun. Sang pemain semakin percaya diri untuk mengalahkan Australia usai mencetak gol lawan Arab Saudi. Saya pikir kami sangat yakin bisa menang. Kami bermain di kandang sendiri, sebuah keuntungan untuk kami, tegas Ragnar. Jika berhasil mengalahkan Australia, timnas Indonesia berpotensi naik peringkat FIFA yang lebih tinggi. Skuad Garuda akan melesat ke ranking 127 jika berhasil menang. Tom Hye versus Jackson Irvine. Duel sengit di lini tengah akan tersaji saat Tom Hye akan berhadapan dengan Jackson Irvine. Keduanya bakal menjadi kunci lini tengah skuad Garuda dan Australia. Hye tampil memukau saat melawan skuad Elang Hijau selaku jenderal lapangan timnas Indonesia. Arya Dia selaku media Arab Saudi juga menyorot gelandang 29 tahun ini. Tom Hye menduduki puncak daftar pemain timnas Indonesia termahal dengan 3 juta euro. Dia memegang kewarganegaraan Indonesia dan pernah main di klub SC Heerenveen hingga 2024. Bermain selama 59 menit, Hye tampil apik dengan mencatatkan umpan akurat sebesar 68%. Selain itu, pemain berdarah Jawa ini bakal menjadi pembeda ketika bertemu timnas Australia. Sebab, Hye punya ketenangan untuk mengatur permainan skuad Garuda dari lini tengah. Pemain seperti ini yang gak dimiliki timnas Indonesia saat dibantai Australia di Piala Asia 2023. Saat itu, lini tengah skuad Garuda kewalahan menghadapi permainan matang skuad Socceroos. Namun, Hye harus menampilkan performa terbaiknya karena akan menghadapi Jackson Irvine. Pemain 31 tahun ini akan menjadi pengatur tempo permainan skuad negeri Kangguru. Pengalaman Irvine bermain di Bundesliga Jerman harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Sang pemain juga memiliki pergerakan ciamik yang tiba-tiba berada di kotak penalti lawan. Meski harus melawan Irvine, Hye punya ambisi membawa skuad Garuda melangkah jauh. Saya pikir kita telah melihat beberapa perubahan dinamika tim dalam beberapa bulan terakhir. Kami menjadi lebih kuat. Kalian dapat melihat kami tumbuh bersama sebagai sebuah tim, ujar Hye. Jay Itzes versus Martin Boyle. Kehebatan Jay Itzes akan mendapatkan ujian berat dari penyerang Australia yakni Martin Boyle. Bek Venezia ini akan bertugas meredam serangan dari winger skuad Socceroos ini. Padahal Bang Jay harusnya melawan Kusiniyengi sebagai penyerang utama Australia. Sayangnya striker milik Portsmouth ini harus absen akibat terkena kartu merah. Meski begitu, Bang Jay nggak boleh lengah menghadapi Boyle yang punya segudang pengalaman. Pemain milik Hibernian FC ini juga sempat membobol gawang skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Di pertandingan ini, Boyle mengacak-ngacak pertahanan timnas Indonesia dengan 6 dribble sukses. Alhasil, pasukan Merah Putih sangat membutuhkan ketenangan dari Bang Jay. Permainan matang Itzes sudah terlihat saat memimpin rekan-rekannya melawan Arab Saudi. Bang Jay memberikan arahan pada Rizky Ridho untuk jangan sering membuang bola. Itzes juga berani memotivasi rekan-rekannya untuk tampil berani menekan Arab Saudi. Media Italia sampai menyorot penampilan spesial Bang Jay sebagai kapten skuad Garuda. Tim Merah Putih yang dipimpin oleh bek Venezia Jay Itzes ditahan imbang 1-1 melawan Arab Saudi, tulis Tutto Venezia Sport. Calvin Verdong versus Nestori Irankunda.
Duel yang gak kalah seru akan tersaji di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Calvin Verdong nantinya akan berduel dengan winger muda Australia yakni Nestori Irankunda. Gak main-main, pemain Bayern Munchen ini akan menjadi ancaman untuk skuad Garuda. Irankunda sempat dimainkan untuk menggantikan Martin Boyle di laga kontra Bahrain. Graham Arnold berpotensi akan menurunkan sang wonderkid sebagai starter melawan timnas Indonesia. Dilansir dari Scouted Football, winger di Rotten ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya kemampuan Irankunda untuk menusuk pertahanan lawan dari sisi kanan. Dia memiliki kecepatan yang menggetarkan. Selain itu yang menarik dari Irankunda yakni kemampuannya mencetak gol dari sayap kanan dengan kaki kanan, tulis Scouted Football. Alhasil kualitas berbahaya Irankunda harus bisa dihentikan oleh Calvin Verdong. Pemain Nek Nijmegen ini sudah bisa kembali ke posisi bek sayap kiri usai Justin Hapner kembali ke dalam skuad. Kemampuan hebat Verdong dalam bertahan sudah teruji saat bermain sebagai bek tengah kontra Arab Saudi. Pemain 27 tahun ini mencatatkan 3 tackle sukses dan 6 intercept selama 90 menit. Bahkan permainan Verdong sampai disamakan dengan bek sayap kanan seperti Dani Carvajal. Di balik semua itu, Verdong main sangat disiplin. Verdong gaya mainnya persis seperti Dani Carvajal, ucap salah satu netizen. Martin Paes versus Matthew Ryan. Adu kualitas juga akan tersaji di pos penjaga gawang pada laga Indonesia kontra Australia. Martin Paes akan beradu kehebatan dengan Matthew Ryan di bawah mistar gawang. Kedua kiper ini akan saling berebut meraih clean sheet di pertandingan seru nanti. Paes sudah membuktikan kualitasnya dengan mengoleksi 3 save krusial melawan Arab Saudi. Bahkan sang kiper tampil sangat tenang sampai berani menggocek pemain skuad Elang Hijau. Momen heroik Paes terjadi saat menepis sepakan penalti Salem Aldausari. Di akhir pertandingan, kiper FC Dallas ini juga menggagalkan peluang 1 lawan 1 dari Firas Alburaikan. Sementara Matthew Ryan juga bertekad untuk melindungi gawang Australia. Kiper 32 tahun ini sudah pengalaman di sepak bola Eropa karena pernah membela sejumlah klub beken, mulai dari Valencia, Brighton, Arsenal, Real Sociedad, AZ Alkmaar, hingga AS Roma. Bahkan Matthew Ryan menyindir kekuatan skuad Garuda yang kental dengan pemain keturunan Belanda. Namun kiper AS Roma ini juga memberikan rasa hormat penuh kepada pasukan Merah Putih. Mereka negara yang suka memainkan sepak bola modern. Itu akan bergantung kepada hal teknis. Kami tahu timnas Indonesia punya kualitas yang akan merugikan kami, ujarnya. Dengan duel sengit yang tersaji antara pemain top di semua lini, akankah timnas Indonesia bisa mengejutkan Australia?